Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intara Wayu Putri dari Manajemen 20A1 NIM 2041442. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik statistika. Pertama, kita copy datanya dulu. Setelah itu, kita paste di aplikasi SPSS. Setelah itu, kita paste di aplikasi SPSS. Caranya, klik kanan, pilih paste. Kemudian kita ke variabel view, ubah name-nya menjadi E. Untuk variabel kedua menjadi Y. Untuk tipe pilih numerik, untuk white pilih 8, untuk desimal ubah menjadi 0. Pada label untuk variabel X isikan negara, untuk variabel Y isikan GDP. Kemudian pada values klik pada bagian non, maka akan muncul kotak dialog value label. Pada kotak value isikan angka 1, untuk label isikan Indonesia. Kemudian klik add, isikan lagi pada value angka 2, pada label isikan Australia. Kemudian isikan lagi angka 3, kemudian pada label isikan Meksiko. Setelah itu klik add lagi, kemudian isikan angka 4, pada label isikan United Kingdom. Kemudian klik add, klik OK. Kemudian ubah measure-nya untuk variabel X menjadi nominal, variabel Y menjadi scale. Kemudian kita kembali ke data view, klik analyze, pilih compare mean, pilih one way ANOVA. Masukkan variabel negara X ke faktor, untuk variabel Y GDP ke dependent list. Kemudian klik post hook, centang to key, kemudian klik continue, kemudian klik lagi option, centang descriptive dan homogeneity of variances. Pada missing value, centang exclude case analysis by analysis, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Pada hasil output deskriptif, rata-rata GDP negara Indonesia sebesar 9,45 E plus 11. Untuk negara Australia, rata-rata GDP negara sebesar 1,38 E plus 12. Rata-rata GDP negara Meksiko sebesar 1,18 E plus 12. Untuk rata-rata GDP negara United Kingdom sebesar 2,76 E plus 12. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata GDP paling tinggi adalah negara Indonesia, yakni sebesar 9,45 E plus 11. Untuk hasil output test of homogeneity of variance, diperoleh angka Leibniz sebesar 1,077 dengan signifikansi atau probabilitas signifikan sebesar 0,370, lebih besar dari 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok GDP negara yang kita bandingkan ini adalah sama atau homogen. Untuk hasil analisis ANOVA, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat GDP negara tersebut berbeda secara signifikan. Pengujian Tukey HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Dari hasil perbandingan rata-rata GDP negara Indonesia dengan Australia, angka perbedaan rata-rata untuk GDP negara tersebut adalah min 435,0251818,182. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk GDP negara Indonesia sebesar 9452184545545,45 dikurangi dengan rata-rata GDP Australia sebesar 138,4363636,64. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kedua GDP negara tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil output post hoc test, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa GDP negara Indonesia dan Australia adalah berbeda, dan perbedaan rata-rata GDP secara deskriptif antara kedua negara tersebut signifikan. Selanjutnya, untuk membandingkan kelompok yang lainnya dilakukan dengan cara yang sama. Dari hasil output homogeneity subset, pada subset 1, 2, 3, dan 4, terdapat data GDP negara Indonesia, Australia, Meksiko, dan United Kingdom. Artinya, rata-rata GDP keempat negara tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata GDP negara Indonesia, Australia, Meksiko, dan United Kingdom adalah sama. Kesimpulannya, dalam riset eksperimen ini, rata-rata GDP keempat negara yaitu Indonesia, Australia, Meksiko, dan United Kingdom berbeda. Dengan demikian, variabel negara berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata GDP keempat negara tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.